Lo pernah nggak sih mikir yang lama banget, super panjang, dan mungkin sampai menyita banyak waktu lo? Tapi yang lo pikirin itu adalah sebuah hal yang gak jarang. Sebenarnya lo sendiri tuh sadar bahwa hal yang lo pikirin itu tuh berlebihan gitu. Bisa jadi lo memikirkan tentang hal yang udah terjadi di masa lalu, alias kejadian yang udah lo alami, dan lo kepikiran terus akan kejadian tersebut. Mungkin karena lo sakit hati, atau karena lo malu, dan lain sebagainya. Atau kalau gak masa lalu, bisa jadi yang lo pikirin ini kejadian yang akan lo jalani nantinya di masa depan. Dan lo cemas akan hal tersebut. Cemas karena mungkin lo khawatir. Khawatir karena kayaknya lo gak bakal bisa menangani masalah yang terjadi di masa depan tersebut. Dan mungkin banyak dari lo yang mengalami ini saat lo mau tidur. Ya, kepikiran terus hal-hal ini sampai malam banget. Padahal lo udah matiin lampu kamar lo berjam-jam sebelumnya. Hal ini terjadi simply karena pikiran lo berlarian ke sana kemari. Entah mikirin tentang masa lalu atau mikirin tentang masa depan. Dan yang lo lakukan buat meredakan pikiran itu, salah satunya adalah mungkin lo ngambil handphone lo dari samping bantal lo buka sosmed bentar, taruh lagi handphone lo, tapi tetap aja lo gak bisa tidur gitu. Kedengarannya mungkin simple, intinya sih susah tidur, sederhana masalahnya. Padahal secara gak langsung kalau ini terjadi terus-menerus, berhari-hari, berminggu-minggu gitu, ini bakal ngeganggu istirahat lo. Dan pada akhirnya bikin kesehatan lo gak optimal. Alhasil, ini bakal ngaruh ke banyak hal. Salah satunya adalah produktivitas lo yang jadi gak maksimal. Nah, kalau lo pernah mengalami hal-hal itu semua, jangan khawatir karena di video ini gue bakal ngebahas tentang alasan kenapa lo mengalami hal tersebut dan gimana cara supaya lo at least bisa ngehandle hal ini dengan lebih baik. Nah, kalau gitu lo tonton video ini sampai selesai ya, supaya lo bisa dapet insight sepenuhnya dari video ini. Oke? Nah, hal yang lo alami ini itu biasa disebut sebagai overthinking. Kalau bahasa Indonesianya, ya arti simpelnya adalah kebanyakan mikir. Overthinking itu terjadi pas otak lo mikirin sesuatu terus. Padahal mungkin lo gak dengan sengaja mikirin itu semua. Jadi terpaksa gitu kepikiran. Biasanya overthinking ini terjadi karena dua jenis pemikiran yang muncul. Kayak yang tadi gue bilang ya, yaitu pemikiran tentang masa lalu atau pemikiran tentang masa depan. Misalnya, ketika lo overthinking soal masa lalu, kemungkinan ini terjadi karena ada sebuah penyesalan yang belum bisa lo proses gitu. Lo belum bisa move on dari hal itu. Mungkin lo mikir hal-hal semacam, kenapa ya gue ngalamin itu dulu gitu. Atau mungkin bentuknya kayak gini, coba gue ngelakuin X, pasti gue gak bakal ngalamin Y. Ya gitu-gitulah contohnya, dan berbagai contoh lainnya. Nah, ketika hal ini terjadi, emang maksudnya apa sih? Nah, maksud dari hal ini, kenapa hal ini bisa terjadi? Ini bisa jadi adalah pesan dari otak lo bahwa ada sebuah masalah yang belum lo terima di masa lalu. Jadinya lo gak bisa move on dari masalah itu. Akhirnya kepikiran terus deh. Itu kan pemikiran tentang masa lalu. Kalau di masa depan gimana? Kemungkinan otak lo sedang khawatir atau cemas terhadap kejadian yang mungkin akan terjadi kepada lo. Jadi lo kayak takut gitu loh. Menurut gua, cara yang cukup ampuh buat mengurangi pemikiran-pemikiran ini adalah dengan menerima masalah yang telah terjadi, atau menerima hal yang menurut lo akan terjadi di masa depan, apapun itu. Caranya gimana? Tanpa sadar, kemungkinan ada banyak masalah yang masih nyangkut di pikiran lo. Dan bisa jadi masalah ini belum terselesaikan. Nah, yang menariknya adalah kalau misalnya ada orang nih yang nanya sekarang sama lo tentang masalah yang lo alami, tentang overthinking lo itu, kemungkinan besar lo akan sulit untuk menjawab masalahnya itu apa. Kenapa sulit? Karena kemungkinan lo akan bingung gitu. Karena rasanya tuh banyak banget dan lo gak tahu harus mulai dari mana untuk menjawabnya. Ini yang terjadi di kebanyakan orang yang overthinking. Nah, makanya ada langkah pertama yang bisa dilakukan nih. Langkah pertamanya apa? Pertama, lo perlu untuk mulai ngelis sebetulnya masalah-masalah apa yang lo pikirkan dan pemikiran-pemikiran apa sih yang selalu lalu lalang di pikiran lo pas lo lagi overthinking. Saran gue sih jangan cuma dipikirin di otak doang. Coba masalah itu lo bikin listnya dalam bentuk tulisan. Kenapa harus ditulis? Karena seringkali lo gak sadar bahwa terkadang apa yang banyak lo pikirkan saat lo overthinking itu mungkin udah lo pikirin banyak juga sebelumnya. Jadinya overthinking terus. Kenapa? Karena sebelumnya mungkin lo gak nulis. Otak lo jadinya mikirin dari awal lagi semuanya. Masalahnya dipikirin, wah dari A sampai Z gitu. Dan ini bisa jadi ngebuat seolah-olah masalahnya tuh gak pernah diselesaikan di otak lo. Padahal mungkin emang gak pernah ditulisin aja gitu kan. Dengan lo menuliskan masalah lo, kalau misalnya suatu saat lo mulai overthinking, lo bisa tuh ngecek tulisan lo sebelumnya. Kalau sebelumnya udah lo pikirin, ya lo tinggal mikirin lanjutannya aja. Gak usah mikirin dari awal lagi. Jadi kalau lo udah nulis, secara gak langsung
memang akan ada struktur berpikir yang lo terapkan gitu. Dalam bentuk menulis ini bakal bikin pemikiran lo jadi terstruktur dan jadi lebih tenang. Menariknya gini, selain nulis ini bakal bikin pemikiran lo terstruktur ya, nulis ini juga dampaknya gini. Secara langsung kan lo memindahkan masalah-masalah lo yang menumpuk ke media lain tuh. Ya misalnya dalam bentuk tulisan gitu kan. Nah, ketika lo memindahkan pikiran-pikiran lo ke media lain, ini tuh bakal bikin otak lo jadi lebih fresh. Kenapa lebih fresh? Karena jadinya udah dirilis tuh masalah-masalahnya. Makanya kalau abis nulis, abis curhat gitu kan, itu kan melampiaskan tuh, menyampaikan, merilis gitu kan, releasing stress gitu. Akhirnya otak lo bakal jadi lebih tenang gitu. Terus tadi kan baiknya nulis nih. Terus format tulisannya kayak gimana? Nah, senyaman lo aja tulisannya, gak perlu dibikin ribet. Jadi bebasin aja. Kalau gue pribadi, gue sih nulisnya di notes bawaan HP gue. Jadi kalau tiba-tiba gue overthinking pas malam-malam, langsung gue isi gitu. Isinya tuh biasanya adalah soal masalah apa aja yang gue pikirin saat itu. Kenapa pakai notes HP? Kenapa nggak ditulis aja? Karena ya biasanya sih gue overthinkingnya tuh pas lagi mau tidur. Dan karena di kamar gue itu barang yang paling deket ya cuman ada HP gitu. Jadinya pakainya HP. Tergantung banget lo mau pakai media apa. Bisa jadi mungkin lo cocoknya pakai laptop gitu kan, buat ngetik gitu, atau pakai buku dan lain sebagainya. Intinya sih ya ditulis aja dimanapun itu. Karena media apapun nggak masalah. Buat sekarang, lo bisa coba dulu metode nulis ini. Jangan lupa juga buat like, comment, share, dan subscribe. Gue berharap semoga metode ini bisa ngebantu lo jadi lebih tenang dan ngebantu diri lo jadi lebih baik.